sekali lagi. Karena salib-Mu Tuhan yang memberi kekuatan buat kami. Karena salib-Mu Tuhan yang memberi kesembuhan kami Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami bebas, kami dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau nyatakan sama-sama dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu, biarkan jemaat menyanyi dengan segenap hati. Ini jemaat-Mu, ini jemaat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Salam Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kurang keras ya, atau karena masih puasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang hari ini kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita masih dalam suasana merayakan Paskah, memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang kemudian menyerahkan nyawanya dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Karena masih suasana Paskah, saya sampaikan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa,
pujian dan penyembahan kita sudah dihangatkan dan kita semua diberkati oleh puji-pujian itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya di konteks sama Pak Gembala kalau saya pulang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan sebagai prajurit, sebagai hamba Allah, sebagai murid Kristus, kita harus selalu siap untuk melayani. Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum itu. Tubuh manusia itu kalau menurut Alkitab terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh manusia itu sendiri terdiri dari 3 unsur yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar. Yang pertama adalah daging. Daging itu berarti termasuk seluruh komponen tubuh kita, termasuk rambut sekalipun, karena rambut juga tumbuh dari daging. Kemudian untuk memperkuat daging itu ada tulang belulang, gitu ya, tulang dan belulang. Kemudian untuk memberikan nutrisi dan tanda-tanda kehidupan itu, maka di dalam tubuh kita ini ada darah. Saya mencoba membaca literatur dalam dunia kesehatan bahwa tubuh kita ini ada kurang lebih 240.000 sel. Nah, karena ada 240.000 sel, nanti kalau salah, yang salah literaturnya bukan saya. Maka darah, setiap titik darah itu mensuplai ke seluruh sel-sel darah itu untuk memberikan nutrisi. Ternyata saudara, bahwa di dalam darah itu sendiri, ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya rindu untuk membaca di dalam surat Kejadian, bukan ya, Kejadian, di dalam Kejadian 4, cukup panjang. Kita membaca firman Tuhan dari ayat yang kedua atau yang kedua atau yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap, dan pada ayat 16 nanti kita baca bersama-sama. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Maka Kain juga mempersembahkan kurban persembahan dari hasil kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka telah menyediakan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada saudaranya, marilah
Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau membawa aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, sebelah timur Eden. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan kepada kita, apakah kita tidak akan bersuka cita jika kita berbuat baik? Pasti siapapun yang berbuat baik akan bersuka cita. Tetapi jika kita tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip, kata firman Tuhan. Dalam setiap detail kehidupan kita, ia sangat menggoda. Tetapi kita harus berkuasa atas dosa itu. Kita harus mampu mengatasi dosa itu. Jangan malah jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan Kain dalam bacaan kita tadi, ia mengajak adiknya untuk datang ke padang, bukan Sumatera Utara ya. Padang itu yang saya bayangkan adalah suatu lembah, padang rumput, karena mungkin manusia belum sebanyak sekarang, jadi masih banyak lembah-lembah, padang rumput. Dan area itu pasti juga tidak banyak dipantau oleh orang, tidak banyak orang yang melintas dan seterusnya. Rupanya di dalam hati Kain itu sudah tertanam sebuah kebencian. Karena apa? Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan hasil usahanya kepada Tuhan. Tapi dalam bacaan tadi kita diberitahukan bahwa apa yang dipersembahkan oleh Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Iblis mulai merasuk dalam tubuhnya Kain rasa kecewa, rasa sakit hati, dan itu menjadi modus. Nah, dalam bacaan kita tadi ayat 8 dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Modus ini sering terjadi, saudaraku. Seringkali sahabat hanya karena uang receh nyawa melayang. Ketika kita salah ucap ditangkap berbeda, maka ada kepahitan dalam hati. Dan kalau itu terus-menerus bertumbuh, terus terpupuk, maka iblis menemukan tempatnya untuk melaksanakan tugas iblis itu. Maka terjadilah di sana pembunuhan. Dan
Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, itulah darah pertama yang tertumpah, yaitu darahnya Nabi. Ayat yang ke-10 tadi dikatakan firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, mungkin diantara kita atau dulu sebelum banyak membaca Alkitab bingung, kok darah bisa teriak, bahkan teriakannya didengar sampai di surga oleh Bapa di sana. Ada apa dengan darah? Tetapi saudara, ternyata dalam darah kita ini ada nyawa. Maka ketika darah tertumpah, maka nyawa pun hilang. Maka ketika seringkali kalau kita mendengar ada kejadian, ada peristiwa, ada tabrakan, pertanyaan pertama yang muncul yang ingin kita tahu, ada korban jiwa atau tidak? Berapa banyak korban jiwanya? Selalu bicara jiwa. Bicara jiwa, kita bicara darah. Bicara jiwa, kita bicara nyawa. Dalam Kejadian 9 ayat yang ke-5, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu. Jadi darah itu adalah nyawa, saudara. Aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya dari setiap manusia. Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ini bukan ancaman dari Tuhan, tapi Tuhan memperingatkan harus balance. Nyawa balas nyawa. Kalau orang bilang gigi balas gigi, nggak akan ada habis-habisnya, saudaraku. Lalu